Inilah detik-detik Brigade Al-Qassam pukul mundur serangan darat Israel sampai rontok. ونخبتها أكثر بأسا وسلاحها أكثر تطورا وما ينتظر المحتل إزاء أي حماقة. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, berhasil memukul mundur serangan darat Israel di perbatasan dekat Khan Yunis pada jalur Gaza. Para pejuang Palestina berhasil menghancurkan beberapa tank Israel dan 2 bulldozer. Para pejuangnya melawan pasukan lapis baja Israel dalam penyergapan yang telah dipersiapkan dengan baik di sebelah timur Khan Yunis. Hanya beberapa saat setelah mereka melintasi perbatasan beberapa meter, kata Brigade Qassam dalam sebuah pernyataan di aplikasi pesan Telegram. Al Jazeera melaporkan. Para pejuang dengan berani menghadapi pasukan penyusup dan mereka kembali ke pangkalan mereka dengan selamat, tambahnya. Sementara itu, demo besar-besaran terjadi di Prancis. Massa pro-Palestina teriakan Paris bersamamu. Belasan ribu orang melakukan aksi solidaritas membela rakyat Palestina di Place de la République, Paris, Prancis. Itu adalah aksi demonstrasi pro-Palestina pertama terbesar di Prancis. Menurut laporan Reuters, sekitar hampir 20.000 orang berkumpul untuk menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di tengah semakin banyaknya korban yang berjatuhan. Gaza, Paris bersamamu, begitu teriakan demonstran sembari membawa bendera Palestina. Tidak seperti demo-demo sebelumnya, aksi kali ini mendapatkan izin dari polisi Prancis. Kami di sini untuk membela kebebasan rakyat Palestina, terutama dengan apa yang terjadi di Gaza. Hal ini tidak dapat diterima, kata seorang demonstran, Noureddin Mansour. Aksi demonstrasi ini diinisiasi oleh lebih dari 40 generasi yang bergabung dalam kolektif nasional untuk perdamaian Palestina dan Israel. Demonstrasi serupa juga terjadi di Brussels, Belgium, yang dihadiri 12.000 orang. Di Brussels, ribuan orang turun ke jalan sambil mengibarkan bendera Palestina dan meneriakan bebaskan Palestina sebelum berkumpul di luar kantor pusat Komisi Eropa. Para pakar internasional mengatakan bahaya yang akan dihadapi para tentara Israel jika melanjutkan invasi darat di Gaza dan terlibat perang kota dengan Hamas. Menurut mereka, dalam kasus perang kota di Gaza yang syarat perangkap mematikan itu akan meniadakan keunggulan teknologi Israel yang sangat besar dibandingkan para milisi Hamas. Mereka akan berusaha untuk menariknya ke dalam perkelahian jalanan di kota, kata pensiun Jenderal Marinir Amerika Serikat itu. Mereka dapat menggunakan jaringan terowongan mereka untuk masuk guna serangan balik atau menyerang ke segala arah hingga menyulitkan Israel untuk menggunakan keunggulan teknologi mereka secara efektif. Taktik yang disengaja untuk menarik perlawanan ke wilayah pinggiran kota yang dipenuhi warga sipil mendapatkan Israel dalam kebingungan moral di mana balas dendam bisa dimulai dan kapan berakhir. Peperangan di perkotaan yang mana warga sipil akan berkerumunan ataupun berkerumunan di sebuah apartemen bertingkat di atas, di bawah, dan di samping. Sniper yang bersembunyi secara dramatis memperumit tuntutan tanggapan proporsional berdasarkan hukum perang PBB. Pertempuran di daerah perkotaan yang padat adalah jenis peperangan yang paling kompleks dan sulit yang dapat dilakukan oleh militer, kata spesialis peperangan perkotaan di Modern Warfare Institute.
Tidak boleh ada keraguan mengenai betapa beratnya tantangan-tantangan ini, namun penting untuk diketahui dan diwaspadai bahwa hal-hal tersebut akan muncul dengan latar belakang realitas mendasar. Perang adalah pertarungan keinginan. Hal ini mencangkup keinginan masing-masing tentara untuk berperang, keinginan politisi untuk melanjutkan operasi militer, dan keinginan masyarakat untuk mendukung keputusan politik untuk terus berperang, paparnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah Israel akan mengirimkan militernya ke Gaza, melainkan seberapa dalam pasukan Israel akan masuk ke wilayah tersebut dan berapa lama mereka akan tinggal di sana, kata analis Center for Strategic and International Studies Daniel Byman dan Seth Jones. Lebih dari 300.000 tentara cadangan Israel telah diaktifkan hanya untuk melawan militan Gaza. Jumlah ini 4 kali lebih banyak dibandingkan terakhir kali pasukan darat Israel memasuki Gaza pada tahun 2014. Sementara itu, pasukan yang dialihkan ke tepi barat untuk mendukung pemukim Israel dalam bentrokan dengan warga Palestina telah segera dikembalikan ke pos perbatasan Gaza mereka. Inilah beberapa pasukan paling berpengalaman di dunia dalam pertempuran perkotaan. Namun, Gaza memiliki luas 365 km persegi yang terdiri dari kamp-kamp pengungsi dan kota-kota yang dipisahkan oleh jalur sempit, bebatuan, dan lahan pertanian. Gaza juga kota yang dipenuhi dengan 2,2 juta orang. Pengalaman IDF atau pasukan Israel sebelum dan sejarah modern peperangan perkotaan dapat menjelaskan banyak hal sehubungan dengan tantangan yang akan dihadapi pasukan darat di Gaza, kata Spencer. Serangan Israel pada tahun 2014 melibatkan sekitar 75.000 tentara. Hal ini mendorong hanya belasan kilometer ke beberapa lokasi strategis utama. Sekitar 66 tentara Israel menjadi korban tewas bersama dengan 2.000 lainnya. Sebagian besar korban adalah warga biasa. Namun kali ini tujuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah menyapu seluruh Gaza untuk menghancurkan Hamas sebagai kekuatan politik dan perjuangan untuk selamanya.